dengan saya Bagas Muhammad Cahyo Saya dan Amalia Dwi Putri. Organisasi Informasi Teori. Pencetus Cartwright, tradisi sibernetika, konteks organisasi. Organization Information Theory atau OIT, sebuah teori yang membahas tentang penggambaran proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima dengan fokus utamanya pertukaran informasi yang terjadi di dalam organisasi dan bagaimana anggota mengambil langkah untuk memahaminya. Selanjutnya, konsep. Teori organisasi informasi memiliki 3 konsep. Yang pertama, lingkungan informasi. Lingkungan informasi adalah konsep inti dalam memahami bagaimana organisasi terbentuk serta bagaimana mereka memproses informasi. Pada dasarnya, organisasi memiliki 2 tugas utama agar berhasil dalam mengelola informasi, yaitu pertama, menafsirkan informasi eksternal yang ada di lingkungan informasi mereka, dan yang kedua, mengkoordinasikan informasi tersebut agar membuatnya bermakna bagi anggota organisasi dan tujuannya. Yang kedua adalah aturan. Aturan adalah pedoman untuk melakukan analisis. Aturan ini mencakup yang pertama durasi, mengacu pada pilihan yang dibuat organisasi dalam komunikasi yang dapat diselesaikan secara cepat. Yang kedua adalah personil, aturan organisasi yang menyatakan bahwa anggota yang berpengetahuanlah serta berpengalaman yang harus menyelesaikan ketidakjelasan. Yang ketiga, kesuksesan. Aturan organisasi yang menyatakan rencana yang sukses masa lalu akan digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan saat ini. Keempat, usaha. Keputusan ketidakjelasan harus dilakukan dengan usaha paling sedikit. Yang ketiga adalah siklus. Siklus perilaku komunikasi untuk mengurangi ketidakjelasan meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah tindakan, mengacu pada pernyataan dan perilaku komunikasi yang digunakan untuk menunjukkan ambiguitas. Yang kedua adalah respon, reaksi yang mencari klarifikasi dalam pesan samar yang disampaikan sebagai akibat dari penyesuaian yang dilakukan terhadap informasi awal yang diterima. Jika reaksi terhadap tindakan telah mengurangi ketidakjelasan pesan, penyesuaian bisa datang dalam bentuk pertanyaan dengan tujuan memperjelas lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Siklus ini sangat penting untuk mengurangi ketidakjelasan informasi, sehingga anggota organisasi dapat memahami dan menerapkan informasi tersebut untuk mencapai tujuan mereka. 3 asumsi teori. Yang pertama adalah organisasi manusia ada di lingkungan informasi, yaitu organisasi bergantung pada informasi agar dapat berfungsi secara efektif dan dapat mencapai tujuan mereka. Yang kedua adalah informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasan, yaitu berfokus pada ambiguitas yang ada dalam informasi, sehingga muncul ketidakjelasan. Maka, suatu organisasi perlu menentukan anggota mana yang paling berpengetahuan atau berpengalaman dalam menangani informasi tertentu. Yang ketiga adalah organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi, yaitu organisasi terlibat dalam kegiatan bersama untuk membuat informasi yang diterima lebih mudah dipahami. Jadi kesimpulannya adalah Organizational Information Theory yaitu memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana organisasi bertindak, menanggapi, menyesuaikan sebuah informasi yang diterima, sehingga tercipta sebuah informasi yang mudah dipahami oleh semua anggota organisasi dan tidak memunculkan ketidakjelasan.